Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Buzain dengan NIM 180301-246 dan teman saya M. Alifuddin Aslami dengan NIM 180301-289. Di sini kami akan menjelaskan mata kuliah mengenai manajemen strategi dengan bab tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Jadi nanti dalam tanggung jawab sosial dan etika bisnis ada beberapa yang nanti kita akan bahas. Ada pendekatan pemangku kepentingan terhadap tanggung jawab sosial, ada jenis-jenis tanggung jawab sosial, ada memenuhi tanggung jawab sosial, dan ada etika manajemen dan juga kode etik bisnis. Yang pertama ada pendekatan pemangku kepentingan terhadap tanggung jawab sosial. Jadi ini merupakan pendefinisian ulang misi perusahaan. Jadi manajer strategi harus memahami hak-hak sah dari pihak-pihak yang memiliki klaim atas perusahaannya. Jadi pihak ini tidak hanya mencakup pemegang saham ataupun karyawan, tapi juga ada beberapa pihak luar yang memang terpengaruh oleh tindakan perusahaan ini. Para pihak luar biasanya mencakup pelanggan, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, pesaing komunikasi lokal, dan masyarakat umumnya. Terkadang masing-masing kelompok sendiri memiliki alasan untuk mengharapkan atau biasanya istilahnya adalah menuntut agar perusahaan memenuhi tuntutan mereka secara bertanggung jawab. Umumnya terkadang pemegang saham menuntut imbalan hasil yang layak atas investasi mereka. Yang untuk karyawan sendiri mencari kepuasan kerja dalam arti luas. Pelanggan menginginkan sesuatu sesuai dengan harga yang mereka bayar. Pemasok sendiri juga mencari pembeli yang dapat diandalkan. Pemerintah menuntut ketaatan terhadap peraturan. Serikat pekerja mengusahakan manfaat bagi para anggotanya. Pesaing malah menginginkan persaingan yang adil. Komunitas lokal menginginkan agar perusahaan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan masyarakat umum mengharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup. Jadi itu salah satu harapan dari pihak-pihak luar untuk suatu perusahaan. Untuk pemangku kepentingan sendiri dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, ada pihak dari dalam maupun ada pihak dari luar. Untuk pihak dari dalam adalah pihak individu atau kelompok pemegang saham atau karyawan perusahaan. Untuk pihak luar merupakan individu atau kelompok hal yang dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai pendekatan pemangku kepentingan terhadap tanggung jawab sosial. Yang kedua ada jenis-jenis tanggung jawab sosial. Jadi tanggung jawab sosial ini ada 4, ada tanggung jawab sosial ekonomi, ada tanggung jawab hukum, ada tanggung jawab etika, dan juga ada tanggung jawab diskresi. Jadi yang pertama ada tanggung jawab ekonomi. Jadi tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang paling mendasar. Sebagaimana telah dibahas, beberapa pasar ekonomi melihat hal ini sebagai satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan yang sah. Untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi perusahaan, manajer harus memaksimalkan laba jika memungkinkan. Tanggung jawab inti perusahaan adalah menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat dengan biaya layak dalam menjalankan tanggung jawab ekonomi. Perusahaan juga dapat bertanggung jawab secara sosial dengan menyediakan pekerjaan yang produktif bagi angkatan kerja, membayar pajak untuk pemerintah lokal dan negara bagian dan federal. Yang kedua ada tanggung jawab hukum. Jadi tanggung jawab hukum mencerminkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Jadi biasanya undang-undang tersebut dibuat oleh pemerintah agar perusahaan tidak melanggarnya. Yang ketiga ada tanggung jawab etika. Jadi tanggung jawab etika mencerminkan gagasan perusahaan mengenai perilaku bisnis yang benar dan layak. Tanggung jawab etis merupakan kewajiban yang melampaui kewajiban hukum. Perusahaan diharapkan namun tidak diwajibkan untuk berlaku secara etis. Beberapa tindakan yang tidak melanggar hukum dapat dianggap tidak etis. Yang keempat ada tanggung jawab diskresi. Tanggung jawab diskresi merupakan tanggung jawab yang secara sukarela dilakukan oleh suatu organisasi bisnis. Tanggung jawab ini juga mencakup aktivitas hukum, hubungan masyarakat, kewargaan yang baik, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara penuh. Melalui aktivitas hubungan masyarakat, manajer berusaha memperkuat citra perusahaan atau produk serta jasa mereka dengan mendukung gerakan yang bermanfaat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya nanti akan dijelaskan oleh kawan saya, Mas Alifuddin. Mas Alifuddin, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Mas Yain. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi berikutnya yaitu mengenai tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi bagian yang sangat penting dalam percakapan bisnisnya. Masalahnya bukan mengenai apakah perusahaan terlibat dalam aktivitas yang bertanggung jawab secara sosial, tetapi bagaimana perusahaan akan terlibat. Di sini ada prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab itu. Yang pertama ada keuntungan bersama dari inisiatif sosial kolaboratif. Nah, istilah inisiatif sosial menggambarkan inisiatif yang menggunakan pendekatan kolaboratif, penelitian terhadap aliansi dan jaringan antar perusahaan dalam lingkup komersial yang kompetitif itu. Nah, yang kedua ada 5 prinsip inisiatif sosial kolaboratif yang berhasil. Di sini terdapat ada ciri-cirinya. Yang pertama ada mungkin mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama, habis itu mengontribusikan apa yang akan kita lakukan, habis itu mengontribusikan jasa khusus berskala besar. Nah, itu tadi mungkin ada penambahan itu. Yang keempat itu menimbang pengaruh pemerintah. Kalau disebutkan mungkin agak banyak, panjang, jadi langsung saja. Nah, yang ketiga yang tadi meneruskan menyusun komponen-komponen tersebut. Nah, sejumlah inisiatif perusahaan membentuk model CSI karena inisiatif tersebut memiliki sebagian besar dalam 5 karakter yang dibahas dalam bab ini. Nah, inisiatif-inisiatif tersebut itu memiliki tujuan jangka panjang tentunya. Yang keempat ada batasan strategi JCR. Nah, di sini itu beberapa perusahaan seperti Ben dan Jerry telah menanamkan tanggung jawab sosial dan komitmen berkelanjutan dalam strategi. Nah, intinya penelitian itu menyimpulkan bahwa kesetiaan tunggal pada CSR mungkin tidak realistis bagi perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan tersebut. Misalnya, beberapa analisis menyarankan bahwa fokus mendalam atas sasaran tanggung jawabnya yang dilakukan manajemen Levi Strauss atau CEO mungkin telah mengalihkan perhatian perusahaan dari tantangan operasional. Intinya sehingga mempercepat penutupan seluruh pabrik manfaatnya di Amerika Utara itu tadi. Nah, yang kelima ada masa depan CSR. Di sini masa depan CSR itu disebut merupakan bagian dari struktur perusahaan yang kukuh dan tidak tergantikan. Nah, jika dikelola dengan baik, program CSR tersebut dapat menghasilkan manfaat yang signifikan. Misalnya dalam bentuk reputasi perusahaan tersebut itu, terus habis itu dalam hal rekrutmen mungkin bisa jadi motivasi dan retensi karyawan tersebut. Sebagai sarana membangun dan mempertahankan kerjasama yang sangat berharga. Nah, di sini etika manajemen ada 2. Yang pertama ada sifat etika bisnis dan yang kedua ada pendekatan masalah-masalah etika bisnis. Nah, di sini pendekatan masalah-masalah etika tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan utilitarian, habis itu pendekatan hak moral dan juga pendekatan keadilan sosial. Nah, di sini yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai sifat etika dalam bisnis. Nah, inti dari sifat etika dalam bisnis itu keyakinan perusahaan sebaiknya dioperasikan dengan cara responsif secara sosial untuk kepentingan seluruh pemangku. Kepentingan adalah keyakinan bahwa manajer akan berperilaku secara etis. Nah, istilah etika ini sendiri mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mencerminkan keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang benar atau salah dari seseorang individual atau kelompok tersebut. Nah, yang kedua ada pendekatan terhadap masalah-masalah. Nah, di sini para manajer biasanya melaporkan bahwa kualitas paling penting dan pengambilan keputusan etika itu adalah konsistensinya. Nah, demikian mungkin bisa dijelaskan secara terperinci mengenai pendekatan utilitarian tersebut. Di sini pendekatan utilitarian itu menilai dampak tindakan tertentu terhadap orang-orang yang terlibat langsung. Nah, dari segi apa yang memberikan itu, misalnya manfaatnya terbesarnya itu seperti apa, bagian sebagian orang itu kayak apa. Terus habis itu yang kedua ada pendekatan hak moral. Di sini menilai apakah keputusan tersebut itu ditindak sesuai dengan hak serta haknya itu istimewa atau menurut individu atau kelompoknya. Itu pendekatan hak moral itu
mencakup terhadap kehidupannya itu seperti apa, terus habis itu standar kejujurannya seperti apa, kebebasan beragama itu kayak gimana, terus habis itu kebebasan mengeluarkan pendapatnya. Nah, yang terakhir ada pendekatan keadilan sosial. Di sini pendekatan keadilan sosial itu menilai konsistensinya biasanya. Nah, di sini tindakannya itu dengan kesetaraan, keadilan, dan netralitas dalam mendistribusikan imbalan dan biaya di antar individu kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada kode etik bisnis. Di sini kode etik di bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tren terbaru biasanya atau tren utama. Nah, di sini tren terbaru adalah bahwa kode ini itu juga ditampilkan secara menyolok pada situs web perusahaan. Nah, biasanya dalam laporan tahunan, terus habis itu bersebelahan dengan poster titel ke-7 di sebelah dinding majalah perusahaan majalah tersebut. Nah, yang kedua ada tren kedua ini menambahkan ukuran-ukuran penegak terhadap kode etiknya. Habis itu ada yang tren ketiga, semakin meningkatnya perhatian perusahaan untuk memperbaiki pelatihan karyawan dalam memahami kewajiban berdasarkan kode etik perusahaan tersebut. Nah, ini tujuannya adalah untuk menekankan pertimbangan etika selama berproses mengambil keputusan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai kelompok 2. Bila ada pertanyaan atau yang kurang jelas dari kami bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.